Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten saderenge Gus. Kula kajenge nderek tanglet soal pengajiane jenengan teng YouTube kula ningali nate mbahas soal susuwe angin kali kangkung terus tapake kuntul miber niku. Niku sing setunggal. Sing nomor kali kula pengin semerap penjelasan secara hakikat soal hadis Kanjeng Nabi niku sing ngengken ajarono anak-anakmu iku manah berenang kali berkuda niku. Ate mireng manah kali berkuda. Berkuda kali berenang. Oh, berenang. Tiga niku. Nggih, ngoten mawon saking kula. Ngapunten tak derenge. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Man arafa nafsahu faqad arafa robbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka akan mengenal Tuhannya. Islam itu tahapan syariat, thariqat, hakikat dan marifat. Kesempurnaan Islam ini sudah tertuang di dalam surah Al-Baqarah, Al-Imran. Udkhulu fis silmi kafah. Masuklah kamu, wahai umat manusia. Amanu niku bukan manusia, amanu. Masuklah kamu, wahai orang-orang yang beriman di dalam agama Islam kafah kali sampurna, dengan sempurna. Lah, ayat ini kalau ditafsirkan lebih luas dari berbagai balaghah manteknya begini, Pak. Pemahaman kafah ini tidak cukup kita itu manusia itu didasari hanya belajar, hanya mengamalkan dari ajaran syariah saja, enggak cukup. Karena ini untuk membangun jasad ini. Sedangkan satu sisi diri manusia itu ada unsur rohani. Biasa Pak pun kaitan. Ya. Mungkin undangan pertama kan beda maneh engko. Beda maneh. Ya pengalaman perlu ngeten iki. Jenengan datang Allah nggih ngoten. Pertama kudu kufur dhisik. Ya. Kita kudu ingkar dhisik nang Allah. Nanti kita cari letak keingkaran kita untuk menuju taat nang Allah. Nah Allah biasa rapopo. Itu bentuk wa inna ilaihi rajiun. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Asali fitrah mlebu kotor, fitrah maneh. Lah ngoten lho. Cara klambi ngoten sampean tumbas baju nek nggone pasar gak mungkin baju sing kotor-kotor. Toko mesti akan menjual baju yang baru. Apa jenis baunya juga wangi. Gak mungkin penguk, mboten mungkin. Ya mboten payu, Pak. Basa sudah sampean pakai, ambune kecut, kotor, ben iso mlebu lemari maneh, ya kudu disuceni. Sama, ruh ini juga begitu, kan berbeda. Pun kita kembali kepada pelajaran tadi. Selama kita masih berkekeh jasad ini di syariat saja, kita didik jasad ini di syariat saja, pasti kita fanatik. Siapapun kita. Satu pertanyaan, apakah Indonesia akan bisa mengalami seperti Timur Tengah? Bisa jadi. Kalau tidak ada ulama tabi'in as-solihin yang membimbing umatnya terkait masalah kebutuhan ruhaniyah. Niki Pak. Wis,
Pertama, Rasulullah diajari oleh Allah, dibawain, diamanai. Hukum pertama ajaran adalah ajaran syariat. Yang maksud dan tujuannya supaya hablum minan nas, jenengan kali kula niki punya akhlakul karimah. Sesama manusia, hubungan sosial manusia biar saling kasih mengasihi. Mboten bentro ae. Mboten. Tapi satu hal yang harus kita ketahui, siapapun kita tatkala masih bersikukuh di dalam ajaran syariat fakot saja kita akan fanatik. Kalau kita sudah fanatik, pasti kita akan menyalahkan pendapat orang lain. Hujah orang lain kita cut. Hujah orang lain kita salahkan. Kalau tidak seperti saya, salah. Nah, iki. Jadi misalnya kula niki mazhab Syafi'i. Sing gak Syafi'i salah. Padahal beliau-beliau yang mengikuti imam selain Imam Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi, iku ya punya hujah sendiri. Lah, pun iku kunci. Siapapun kita tatkala masih bersikukuh di dalam ajaran syariat saja, padahal ajaran syariat itu mendidik jasad saja, ruh belum. Koyo ya tapi asine mboten. Ayo tak takoki buktine. Nek memang ruh iya dididik, coba aku takon salat. Ketika salat 5 waktu, hati kita kemana? Pabrik. Ngomong Allah. Iya kan? Loh, iki fakta Pak, di lapangan ruh, di lapangan hati memang kenyataan seperti itu. Basing nggawa surban, basing enggak podo. Nek adik ngomong unang Allah teleka. Mboten saged. Karena itu pendidikan di ruhani. Sedangkan pendidikan ruhani itu sumber unsur dari ajaran Rasulullah tentang tauhid, bil huda wa dinil haq. Itulah yang sering kita sebut sebagai ilmu hakikat menuju makrifat. Itu syariat mboten saged karena syariat sudah memang mengajarkan jasad. Nek hakikat ilmunya mengajarkan tauhid, mengajarkan ruh supaya ruh itu bisa menghadap terhadap Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud. Lah itu. Maqala aidan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ruh iku mung dikongkon nyembah. Hanya disuruh menghadap, hanya disuruh syuhud, melihat. Melihat siapa? Allah. Berhubung Allah iku gak nyoto mungguh ati sampean sebab ati sampean kalih kula niki ketutup ambek sesuatu ya apa meripat ati mboten saged nyawang keberadaan wujude Allah. Sebab roh iki ana meripat, jasad yang duwe meripat. Meripatnya jasad disebut ainul basariyah, meripatnya hati disebut ainul basiroh. Kedua-duanya meripat ini, mata ini kalau terhijabi di depannya sesuatu, ya ora bakal kelihatan apa yang ada di depan, alias gelap. Kalau gak percaya, nanti semuanya kalau pulang ya, ayo terpejam semuanya, ayo pulang. Atau setidaknya kita tutup dengan apa itu baju atau apa. Aku pingin tahu semuanya bisa nyampe rumah ndak? Gak akan. Ruh juga begitu. Tatkala ainul basirohnya, mata ruh, mata hati sampai kali kulo belum terbuka, hijabnya belum tersikap, jangan harap sholat Anda ketika sholat bisa dikatakan illa liya'budun, menyembah, menghadap, melihat, gak iso. Lah, bisanya untuk mensikap daripada
tabir-tabir dalam hati kita itu lewat zikir. Lewat zikir. Zikir yang bagaimana ini? Cuman prosesnya ada 3. Ilmu, amal, istiqomah. Ilmu maksudnya ajaran yang khusus untuk ruh, amal praktek disebut uzlah kholwat, dengan istiqomah. Lah disinilah zikir diperlukan. Zikir yang bagaimana? Nanti kita bahas. Gimana? Iya. Kolbun. Ngeten. Kalau orang keterangan hati itu ya. Gini, bicara tentang kolbun. Kalau menurut syariat ya daging. Kalau menurut hakikat itu Imam Ghazali di dalam kitab Ihya mengatakan kolbun hati itu bukan segumpal darah, bukan segumpal daging. Al-qalbu ay ar-ruh. Hati itu adalah rumah ruh. Bukan rumah bangunan ngeten lho ya. Bukan. Ada yang mengatakan ay qalbun ay ar-ruh. Ruh itulah hati. Kalau gampang saya omongkan, hati kolbun itu wadah. Tahu wadah ya? Lah, di dalam wadah mesti ada isi. Isinya adalah penduduk, namanya ruh. Kalau ruhnya ini zalim, maka prajuritnya ikut zalim. Nek presiden ini zalim, rakyatnya zalim. Itu otomatis. Tapi nek presiden ini taat, otomatis warganya diperintahkan untuk taat. Yes. Oke, kita lanjut. Lah, apa pendidikan yang kedua yang diamanahkan Allah terhadap Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dialah Tuhan, dialah zat yang mengutus utusannya bil huda dengan membawa petunjuk. Isinya petunjuk, wadinil haq, diwadai agama yang bertauhid. Dinil haq itu aidinu tauhid, agama yang bertauhid. Apa sih tauhid? Satu ajaran ilmu untuk hati mengesahkan terhadap Allah, untuk supaya ruh estu betul-betul menghadap pada Allah. Sekalipun di bawah jasad, dia itu di luar aktivitas sholat. Artinya gini, kalau ruh ini nanti sudah tersikap tabir kepalsuan, jangankan di dalam sholat, ruh bisa makrifat Allah. Di luar sholat pun ruh tetap makrifat pada Allah. Sebelum kami terangkan sedikit aja tentang ajaran dinun tauhid, ada beberapa hal yang perlu kita pahami. Apa sih syariat? Apa sih thariqat? Apa sih hakikat? Apa sih makrifat itu? Secara lugat dasar harus kita ketahui terlebih dahulu. Syariat itu laksana mobil, sepeda, itulah kendaraan. Thariqah sebuah jalan. Syariat dengan thariqah itu tidak bisa dipisahkan. Kalau sepeda atau mobil jalannya di darat, ya, nggak bisa disuruh berjalan di atas laut, nggak bisa. Beda dengan kapal, ya, perahu ikut jalannya di lautan. Udah. Bahasa syariat itu adalah ajaran, ilmu untuk mendidik jasad ini betul-betul mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad. Paham ya?
Kanjeng Nabi Muhammad syariatnya sholat bagaimana? Ditata. Tentang bagaimana makan yang benar. Rasulullah diajarkan bagaimana kita beol yang benar menurut Rasulullah. Itu syariat ilmu. Supaya kita berakhlakul karimah. Apabila ini tidak diajarkan pada kita, makan seenaknya tangan kiri. Gitu. Bisa jadi kita lempar. Rasul tidak mengajarkan itu. Kalau tidak diajarkan kita beol seenaknya. Tidak di dalam rumah tapi di latar. Dan lain sebagainya. Gak ada hukumnya. Gitu. Kalau tidak diajarkan Rasulullah. Kita bersosialisasi, bertetangga, berhubungan. Kita ada jalinan bisnis. Itu diatur oleh syariat semuanya. Supaya tidak ada yang dirugikan, diatur dengan baik. Itu syariat ilmu. Lah, apa sih thariqah itu? Thariqah itu jalan. Jalan. Atau bisa saya katakan sebuah nama dalam satu aktivitas. Contoh, sholat, itu thariqah. Ilmunya itu syariat. Iki secara khusus loh, kalau secara umum kita bicara thariqah ya kumpulan-kumpulan KAI ya, kumpulan yang di luar ada Nasabandiyah, ada Siddiqiyah, ada Qadariyah dan lain sebagainya. Saya tidak bicara kerana situ. Itu sebuah organisasi, sebuah kumpulan. Cuman kalau kita bicara tahapan dari syariat apa sih thariqah itu sebenarnya adalah semua nama aktivitas Anda. Sholat itu nama. Zakat itu nama. Puasa, haji, nama. Lah ini diengelmoni syariat supaya sholat sampai bener, zakat, poso dan aktivitas apa? Jenengan macul di ladang, bekerja. Aran bekerja di pabrik itu thariqah. Aran lo ya, nama bekerja itu thariqah. Lah, thariqah ini manakala tidak panjenengan ngelmoni, rusak ini nanti. Ngelmoni kerjaan pabrik gimana? Kudu ngelmoni, sampean harus mengikuti ngelmoni aturan yang ada di situ. Masuk jam 7, kadek ngelmune. Aturan gak diterapno. Melebu jam 9. Jadi, ada yang dirugikan? Pasti. Sholat manakala tidak dielmoni. Ketika kita habis berdiri, gak mungkin rukuk. Langsung kalau tidak ilmuni. Makanya semuanya ini harus diilmui. Ini ilmunya jasad. Supaya betul-betul laku jasad sampan kali kula ini betul-betul met ambek apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai lihat di dalam surah Al-Imran ayat 31. Al-Imran ayat 31. Dibuka aja di Google, ada tuh. Wong sakniki gak usah nggo Quran, langsung buka Google Plus langsung. Di situ dikatakan Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Imran ya. Imran 31. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kul, katakan Muhammad, ajarkan Muhammad, kandhanono umat iki Allah dawuh ya. Ing
kuntum tuhibbunallaha, apabila cintamu itu diterima Allah, ada persyaratannya. Apabila kau ingin selamat dunia dan akhirat, umpama ditafsir nang mriku bisa ana syarate. Apabila harta dan anakmu itu barokah, ada syaratnya. Apabila kumpulan ini betul-betul diridhoi Allah, ada syaratnya. Aku masuk pada ranah sing tadinya sampean wau menjelaskan tentang ikhlas, diridhani Allah dan sebagainya teng mriku. Mungkin sampean buka nang kitab Sarhul Hikam. Al-a'malu suwarun qaimatun wa arwahuha wujudu siri ikhlas fiha. Nanti kalau jelas nih, nek cukup waktu nih. Niki nyuwun sampai jam pinten sih? Bebas sih. Lho tenan tah niki. Mboten selok makarya. Oh ngoten. Nggih. Katakan Muhammad, jikalau cintanya umatmu pengen tak terima, pengen saya terima, jikalau umatmu pengen semuanya itu selamat dunia dan akhirat, fattabi'uni, ikuti saya. Nah ini Kanjeng Nabi gampangane kita harus mengikuti jejak Rasulullah. Lah, jejak Rasulullah itu jangan kita ambil hanya dari segi syariatnya saja. Umumnya kita itu kan mengikuti jejak syariatnya saja lah gitu toh. Umum wis iku di mana-mana udah. Padahal jejak Rasulullah, lah pengertian Nur Muhammad itu bagaimana? Ya ada kaitannya dengan roh ini. Nanti ada di situ. Lah jejak Rasulullah itu ajaran yang hakikat nuju makrifat itu kudu digenahke, kudu sampean aplikasikan dalam hidup sehari-hari. Kalau tidak, iku jenenge jasad gak ono nyawane. Iku ya apa jenenge? Lah iya ta ya. Kayak patung. Itu namanya di dalam Al-Qur'an dikatakan fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Apa? Hati yang mati. Ruh yang mati. Kayaknya hidup tapi mati. Dikatakan mati karena ruh tidak bisa makrifat pada Allah. Merem terus. Gelap, isinya gelap terus. Yes. Fattabi'uni, ikuti saya, kata Rasulullah. Terus pertanyaan, mengikuti Rasulullah yang bagaimana? Memang di dalam ayat tidak dijelaskan mengikuti Rasulullah yang bagaimana. Tapi kalau kita faham Quran, baik dari muhakamah atau mutasyabihat, kita akan paham. Paham yang bagaimana? Di situ ada istilah istifham. Satu pertanyaan, ikut Rasulullah yang bagaimana? Ternyata dijawab, janganlah kau mengikuti Rasulullah itu hanya segi jasade, tapi juga sa'ruhi. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Jelas niku. Sehingga mengapa Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, bukan orang ya ayyuhal muslimun, bukan. Apalagi ya ayyuhan nas, tidak, tapi amanu. Wong sing wis iman. Lah iman prosesnya dari Islam dulu, habis iman, Islam, kemudian ihsan. Yang iman dipanggil supaya apa? Supaya ihsan. Imannya supaya benar. Iman yang benar adalah iman ketika jasad iki patuh dengan hukum syariat, ruh iki yo patuh hukum hakikat, sampai makrifat pada
Itu ihsan niku. Udkhulu, masuklah kamu sekalian, wahai orang-orang yang beriman. Wis iman nek dikongkon udkhulu fisilmi, Islam maneh. Lah iwuh to. Kan bahasane, wahai orang yang beriman, masuklah kamu di dalam agama Islam dengan sempurna. Mosok wis iman kok mudun Islam maneh. Mohal. Ternyata dijawab, amanu iku Islam jasa tok. Roh sampean kali kula niki lho sik kufur. Buktine nek kufur tidak bisa merealisasikan ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak merealisasikan ayat wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud. Jadi yang roh ini enggak bisa madhep, dikatakan madhep nyembah nang Allah. Sik krono saliyane Allah, masih ada tendensi selain Allah. Contoh saya sholat pengen diwasi wong. Lah iki tendensi. Ini namanya roh saya ndelurung, Pak. Tahu ndelurung nggih? Apa bahasa di sini ndelurung? Ndelurung ya. Wis lepas dari manusia, karena manusia lepas dari pujaan manusia, masih ada tendensi pada Allah karena pahala, karena pingin dimasukkan surga. Lho iki tendensi. Padahal Bapak Ibu, Ibnu Athaillah di dalam hikam dawuh, golongan loro iki kilahuma madmumun. Perilaku saya sing tadi itu golongan pertama sik pengen dipuja wong, diwahni wong. Kedua udah lepas dari itu pengen diganjar Allah, pengen dimasukno surga. Kilahuma madmumun, masih dicaci Allah. Iki golongan al-ubad, niku teng pasal al-ubad nggih, ahli ibadah. Lah sinten sing gak dipaidu? Sing gak dipaidu adalah orang-orang sing betul-betul lillahi ta'ala. Bagaimana pemahamannya lillahi ta'ala? Karena Allah. Tidak ada selain Allah di dalam perserikatan. Ati sampean niku wis gak ndelok selain Allah yang berperan. Lho kita masih merasa kita yang berperan. Contoh, jenengan kesini niki lho. Dikatakan karena Allah, itu Allah sendiri yang menggerakkan jenengan tanpa bantuan orang lain. Berhubung hati sampean kali kula belum ada didikan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di jalur dinul haq, gak kira jenengan waktu berangkat mang ati ning atiku iman Allah kang gerakke. Ora eneng. Nggih mboten? Jujur mawon. Loh memang kudu ngono. Apakah itu salah? Tidak. Itu kalau memang proses panjenengan tidak salah. Nanti kita harus membenahi kesalahan itu menuju ketaatan Allah. Gitu loh. Otomatis mau tidak mau panjenengan harus menerima ajaran Rasulullah ini. Nyun sewu, mohon maaf tidak mengurangi rasa hormat terhadap saudara-saudara saya yang masih bersikukuh di dalam ajaran syariat tanpa hakikat. Mohon maaf ya. Selama kita masih belum mau menerima ajaran Rasulullah tentang dinul haq, jangan harap sakit husnul khotimah. Tidak akan pernah. Mohon maaf loh ya. Mohon maaf. Saya gak dendeni, ndak. Saya mengacu pada ayat Allah mengatakan barang siapa saat di dunia mata ruhnya, mata hatinya gelap terhadap Allah, masih buta, di akhirat pun juga begitu. Wa adallu sabila, dan jalannya ruh ketika kembali wa inna ilaihi rajiun tidak akan sampai pada Allah karena gelap. Laksana jenengan ini semuanya sudah tahu rumahnya jasad ini masing-masing. Coba nanti jenengan pulang, coba ayo kita buktikan. Semuanya mata ditutup, kita pulang masing-masing. Aku gak ngomong ada yang nunjuk ya. Ndak, harus pulang sendiri
sendiri. Aku pingin tahu nyampe rumah apa nyampe got. Ya pasti. Ruh pun juga begitu. Ketika saat Allah idza jaa ajaluhum la yastaqdimuna sa'ah wa la yasta'khirun. Dan ajal itu apabila datang tidak bisa kau majukan dan tidak bisa kau mundurkan. Enggak akan bisa ruh itu sampai nang Allah. Enggak bisa. Gelap. Itulah akhirnya diisarohkan di dalam agama syariat Islam. Nanti kamu dimasukkan alam barzah. Barzah itu sebuah tempat yang terdinding. Gelap. Niku. Akhirnya kita tersiksa di dalamnya. Mau pulang kembali nggak bisa. Mau ke akhirat juga belum waktunya. Jadi tersiksalah di dalam alam kubur. Makanya kalau satu sisi mboten setuju ono syair ngene. Ono syair ngeten lho. Ben malam Jumat ahli kubur pode molih nang omah. Lah ngono. Kula kurang patek setuju. Ngono lho. Tapi satu sisi kula nggih setuju. Lho kaya bingung ya. Hati saya setuju. Ngeten. Itu tidak semua ruh yang dikehendaki Allah bisa nilai ahlinya. Tidak semuanya. Istisna, terkecuali ya. Siapa itu? Mereka yang mengikuti Rasulullah. Mengikuti Rasulullah yang tidak hanya di jalur syariat, tapi juga di jalur hakikat nuju marifat. Baru saya wani bersumpah, wallahi billahi dia akan bisa. Karena apa? Jalannya itu tidak gelap. Seperti jenengan. Habis ini pulang. Nanti keluar dari rumah lagi ke sana, ya. Seperti ini. Jadi gak terdinding sampean. Gak gelap. Tapi bagaimana mereka yang keadaan mata hati, mata ruhnya itu terdinding gelap? Karena memang kebutaan waktu di dunia nggak lekas-lekas dia itu untuk bertobat pada Allah. Saya bicara gerakan atau lakuni hati lu ya, atau lakuni roh, ya. Bukan lakunya jasad. Wis. Udhulu masuk asira kabeh fisilmi di dalam agama Islam kafah hali sampurno, artinya tidak hanya kita itu muslim syariatnya saja, juga ruhnya. Tanda kalau ruh ini sudah muslim, sudah iman, imannya sudah ihsan pada Allah, ruh sampean iki sudah diislamkan. Inilah yang kumaksud baiat itu di situ. Tapi sebelum jenengan diislamkan, roh lo ya, bukan jasad lo ya. Jenengan harus punya iman dulu. Kalau tidak punya iman, nggak mungkin jenengan diislamkan. Sama dengan kita setelah kita di luar agama Islam. Syarat kita akan disyahadatkan, diislamkan, harus iman dulu. Iman pada Allah itu Tuhan. Kalau belum ada keimanan dalam hati, gak mungkin toh kita akan masuk Islam, gak mungkin. Nah, kita akan muncul dalam hati iman bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, otomatis kudu diajarkan disi ilmu tentang mengimani Allah. Sama dengan ruh yang ngono. Harus didatangkan terlebih dulu aja dinul haq, yang tujuannya adalah liyudhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Nah, berarti kita adalah ya memang mantan bajingan, kehajingan bajingan nang Allah, maksudnya itu. Mohon maaf, kok kasar Gus bahasa sampean.
Njene tak kasari cek ndang mari kok. Wong sampean ndak melakik mawon ya. Nek ora digrendong teko batu ya. Ya nek gak dikasari gak mari-mari sampean lus-lus sampe ngene gak mari-mari grento dhisik dibentuk nek wis bentuk baru dilo. Pun. Lah, ajaran dinul haq iku harus didatangkan. Biar membuahkan satu iman dalam hati. Nek konek, lah ini nanti akan diteruskan, ya dah. Makanya saya di rumah itu ada istilah rutin bagi mereka yang sudah menerima ajaran dasar, dia harus terus mengikuti. Akhirnya kalau sudah saya anggap cukup imanmu untuk kuislamkan, maka disitulah kami beat. Lah, maksud dan tujuan beat untuk menyambung talinya ruh sampai terhadap Allah yang sempat terputus oleh nafsu dalam diri kita lewat syahwatut dunia. Disambung lagi, baru setelah itu nanti pertahankan dengan zikirmu untuk bisa sampai menuju dan bertemu Allah. Dibuka di dalam surat Al-Kahfi ayat 110. Itu ada ajaran bagaimana kita caranya untuk bisa bertemu Allah. Ada 2 syarat di situ. Itu nanti yang harus kami sampaikan. Yang harus kami sampaikan manakala itu dikehendaki. Kula dhewe nggih mboten purun budal ning nyatane ngelmu iku gak saged ditampa. Nggih ngapunten laksana kula niki nglebokno kopi ning gelas iki ditutup saged mlebet. Percuma maneman timbang tumpah. Dadi dibuka tutupe tak lebokno baru diminum. Mungkin jenengan sing minum. Mungkin jenengan sing minum paling kula ngombe nggih sak seruput jenengan sing ngombe lah ngoten. Artinya gini, hati panjenengan iki ayo ditata. Wis sisihno persoalan-persoalan di luar. Jangan sampai masuk di dalam hati ketika saat kami menyampaikan dinul haq iki. Lah, di situ nanti aku yakin sesarengan kali hidayah Allah, aku yakin ati sampean meng-welcome. Sampean ngen-ngen, sitok mawon tak takoki sampean. Percaya ndak sampean tanpa digendaki Allah kita berkumpul di sini? Percaya ndak hati sampean tanpa digerakkan Allah dari rumah sampai ke sini, tanpa digerakkan Allah sampai bisa sampai di sini sendiri? Enggak akan bisa. Sampai buka di dalam banyak ayat yang menerangkan tentang Allah itu tidak akan berserikat terhadap apapun dalam rangka apa? Menguasai semua alam. Walillahil masyriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Al-Baqarah 115. Mulai jagat etan sampai jagat kulon iku kepunyaan Allah. Maksud kepunyaan itu baik dalam rangka mengirodahkan, menggerakkan apapun, ikut Allah tanpa serikat dengan apapun. Allah nggak perlu bantuan orang lain. Cuman mengapa kita kok hati beriman yang berperan itu selain Allah? Contoh, sampean pasti mengatakan sing ngaji Gus Soni. Padahal muklasa ini gak ada bedanya sampean. Makhluk itu patung. Kayak nanggone trawulan iku bunda tidur. Nek gak percaya sampean marorono jaluk ana dhuwit dikeki mboten? Njok tulung, sampeyan jak ngomong, saged ngomong mboten? Iki persis zamane Nabiullah Ibrahim konslet kalih Raja Namrud. Dipedhoti kabeh. Lah ngoten ta iku? Karepe apa jenenge Nabi Ibrahim. Namrud ambek umatmu kaummu ojo nyembah iki. Iki duduk pangeran. Karepe lah ngoten nah. Jenengan nek wis terjebak ambek nafsu, belum ada didikan ruh kita itu tentang dinul haq, pasti beriman yakin ngaji mukhlason.
Yakin sing bermanuk. Yakin macam-macam. Iku mesti seperti itu. Karena apa? Karena kita hanya didoktrin hanya tentang ilmu syariat saja. Memang ilmu syariat itu mengajarkan tentang masalah zahir. Berhubung jenengan iki tidak mengetahui di dalam Islam itu ada sir, ada rahasia ajaran Rasulullah yang dirahasiakan, yaitu dinul haq. Akibat inggih ngoten. Kalau nek ngomong sejarah, mohon maaf ya, mohon maaf. Wallahi billahi, Rasulullah tidak hanya menyampaikan secara syariat terhadap sahabat zaman dahulu, juga ngebabno masalah hakikat. Sampeyan buka di dalam Al-Ikhlas ayat 1. Kul jelaskan Muhammad, kul katakan Muhammad, huwa utawi zat iku Allah utawi namanya Allah iku ahadun esa, tunggal. Esa berarti tidak berserikat terhadap apapun. Lah kita bisa mengesakan ruh ini terhadap Allah, jalurnya hanya di dinu tauhid, hanya di situ. Berhubung era ganti Pak ya, mari era kenabian, era sapa? Sahabat. Era sahabat ganti. Iki ada yang motong ajaran Rasulullah. Sampai Genyun sewu Hasan Husain dibunuh, dipenggal Sayyidina Ali. Sampai pernah dawuh, ini aku punya 2 karung ilmu, tatkala 1 karung ini saya sampaikan saya akan dipenggal. Ternyata itulah dinul haq ini. Paham ya? Eranya beda. Akhirnya dihilangkanlah, dibatalkanlah hukum hakikat nujum ma'rifat itu dibatalkan, akhir didoktrin. Makanya ilmu tasawuf di Mekah pada tahun berapa itu dihilangkan. Cuman berhubung alhamdulillah ulama-ulama besar Indonesia waktu dulu zaman beliau belajar di Mekah pada saat itu kembali pulang membawa ketasawufan, belum sempat ditangkap dan dibunuh, terus belum sempat coro kitabnya itu dibakar, beliau sudah kembali ke Indonesia. Bapak Ibu, ini kalau nek ngomong sejarah, jadi saya berani bersumpah atas nama Allah, ajaran Rasulullah itu tidak hanya syariat, tetapi hakikat, yaitu ajaran yang mengajarkan unsur yang kedua diri manusia adalah ruh, itu bisa sampai pada Allah. Otomatis dinul haq ini diajarkan. Fattabi'uni, ikuti aku. Ketika saat kita sudah mengikuti terhadap Kanjeng Rasul, kesempurnaan ini, terus di ayat ada yuhibbukumullah, lah gitu toh. Yuhibbukumullah. Ning buri malah poena. Wallahu yuhibbukumullah wa yaghfir lakum wa yaghfir lakum dzunubakum innallaha ghafurur rahim. Kalau kita sudah mengikuti Kanjeng Rasul dengan sempurna, ya, yuhbib, maka Allah akan mencintaimu. Allah akan menyelamatkanmu baik di dunia dan akhirat. Allah akan memberkatimu. Kalau bahasa biar barokah. Allah akan memberkahi anak, bojo, rezekimu. Akan berkahi semua aktivitasmu. Ini kalau diterjemahkan secara luas seperti itu, apapun. Allah akan menyelamatkanmu. Wa yaghfir lakum dzunubakum.
Allah juga akan mengampuni segala dosa-dosamu. Dosa yang ditimbulkan dari jasad, kita melanggar aturan, gitu. Secara jasad kita melanggar larangan mau lo yo. Contoh, ngapunten, maksiat iku gak oleh. Kok ya kelakon. Di ngapura. Wis enak to Allah. Jadi Allah mentaukiti ayat ini wis sudah ada wa yaghfir lakum dzunubakum, kok ada innallaha ghafurur. Lah iki menguatkan. Nek Gusti Allah tidak guyon, tidak main-main. Sampuni segala dosamu. Atau dosa yang ditimbulkan oleh ruh. Dosane ruh iku ya apa to? Madhep sak liyane Allah. Contoh kula seneng nak nggone wong wedok. Wong wedok wa zayyana lin-nasi hubbus syahawah minan nisa. Pertama adalah wujud perempuan. Atiku tresno nang wong wedok. Wujud wong wedoke lho nggih. Iki termasuk maksiat hati. Gak oleh. Lah kudu tresno nang sapa? Allah yang menguasai orang perempuan. Allah dawuh, "Wa nahnu aqrabu min hablil warid." Aku iki luwe idek katimbang urat nadimu, termasuk wong wedok imang. Di sini kan ada hidup. Pada diri seorang perempuan itu ada hidup. Dan hidup kalau iman kita sudah pada makrifat itu bukan hidupnya perempuan. Hidupnya Allah. Hati kalau sudah terbuka hijabnya kita akan memandang itu hidupnya Allah, bukan hidupnya perempuan. Cantiknya, sifat jamalnya Allah, bukan sifat jamalnya perempuan makhluk. Iki kita sering keliru. Karena memang alasannya kita hanya di doktrin ini. Loh, niki lho dicamno nanggone zaman dulu mulai saat ini, sedangkan ini dibatalkan. Sekarang sudah ada yang berani, Pak, berbicara lewat YouTube tentang masalah ini. Tidak hanya pada diri saya, Buya Sakur ada, Buya Hasim ada ulama-ulama yang masih belum berani, cuman sudah nyerempet-nyerempet. Sudah nyerempet halus gitu. Karena ulama tua, Pak, ya maklum gitu. Jadi keberaniannya belum sampai di situ. Ane ulama sing nom-nom iki wong jenenge arek nom-nom kan sik anu ya. Kula sik 53 kok ngoten. Silakan. Akal. Oke. Gini, Pak. Akal itu Allah meletakkan akal atau di otak ini berkenaan dengan jasad. Keberadaan akal, ya. Lah, nafsu, kan Allah menciptakan manusia itu sempurna akal dengan nafsu. Keterangan di syariat mengatakan siapa yang diperintahkan akal, dikuasai akal, dia pasti baik lagi ya. Baik jasadnya, Pak. Siapa yang dikuasai nafsu, dia akan jelek lagune lagi itu toh. Itu jasad. Tapi aku tanya, ketika akal menguasai, hati bagaimana? Sebetulnya hati itu ada kaitannya dengan apa? Hati atau ruh berkaitan dengan nafsu. Tulisannya kan gini, nafsu. Nun faksin, nafsun, nafsan, nafsid, monggo. Orang lain nek ngomong nafsu mesti elek ngomongi. Gitu? Mesti elek. Lah jenengan ngaji ki lho nek gak dibarengi nafsu apa iso? Nafsu itu diri. Cuman pertanyaannya, ingsun diri saya itu kembali kemana? Di dalam tauhid, jane papane lain kali, jenenge kaitan nih mesti ayo. Nanti lebih besar, nanti aku sambil berdiri. Nanti benak. Ya wis ngono ae ngamuk-ngamuk, gak usah ngamuk-ngamuk. Di dalam ajaran Dinul Haq niku ada istilah tahalli, terakhir tajalli.
dalam hati kita ada yang berorientasi ngaku-ngaku diriku makhluk sing ngaji, diriku makhluk yang sholat, diriku makhluk yang beraktivitas. Iku berarti kita ditakholi. Iki nafsu diri. Lah biasanya itu perilaku kita yang belum mengenal ajaran dinul haq. Iku mesti seperti itu, Pak. Waku. Kalau sudah saya terjebak di dalam nafsu iktimat, ngaku-ngaku, jangan heran umpama saya itu orang berilmu, merasa diriku orang alim. Kalau sudah saya merasa diri orang alim, saya gila dengan pujaan orang lain. Iki disebut gila pujaan. Wis. Umpama berunsur dari kaya, saya menjadi merasa diri saya orang kaya. Otomatis kalau menganggap orang lain itu lebih derajatnya lebih rendah terhadap aku. Otomatis akhirnya kula niki yang muncul. Ini kalau dibiarkan pamer, riya. Ini apa tidak jauh berbeda dengan iblis? Ana khalaqtani, saya panjenengan ciptakan ya Allah minan nar wa khalaqtahu, dan Adam iku sampean ciptakno minatin tanah liat. Apa enggak lebih mulia saya? Mengapa saya mau sujud nang Adam? Lah, gak jauh berbeda. Tapi ada takhali. Takhali itu proses pembersihan kotoran hati. Kalau sudah proses pembersihan kotoran hati, keakuannya duduk tajali. Tajali ketika muncul, aku iki bukan aku makhluk. Jadi ketika jenengan aktivitas apapun, sampai iki ning atiku ada cahaya makrifat Allah yang mengukuhkan bahwasanya yang berperan itu hanyalah Allah. Di situ nanti itu harus ditekan dengan zikir nanti. Ditekan dengan zikir. Zikir yang nanti kami tahapan sing jenengan share niku ada di situ. Jadi nafsu ketika saat sudah duduk di tajalli illa rahima rabbi, itu nafsu yang dirahmati. Lah akal, mohon maaf, iki gandenge ambek jasad. Wong Jawa ngarani sukmo niku lho, Pak. Sukmo pengangen-angen. Jadi kalau boleh saya katakan proses iblis itu, Pak, sebelum masuk di dalam ruh, iblis itu lewat akal dhisik. Akal ngomongno. Ngomong akal nang roh, sing ngaji ku mukhlason, sing salat awakmu, sing aktivitas iku makhluk. Akal manut. Oh iya, akhir diomongno nang ruh, nang hati. Berhubung hati nggak ada filter antara akal dengan hati atau dengan ruh, otomatis langsung melebu. Akhirnya jenengan punya iman, oh iya sing ngaji mukhlason. Loh di sini. Kalau ada filter, beda Pak. Filter itu apa? Takwa, ilmu, amal, istiqomah. Ilmune dikembangno. Oh, enggak wong ilmune ngomongke kabeh ku Allah kok sing berperan. Roh iku jawab nolak. Akhirnya balik. Wis gak iso. Nafsu gak iso menyentuh terhadap ruh, tapi iso menyentuh nang akal. Lah, akal itu hanya diperbolehkan Allah berbicara dengan hal-hal yang bersifatkan makhluk. Tafakkaru fi khalqillah. Akal pikirin perkara-perkara apa gegawene Allah. Tapi akal wala tafakkaru fi dzatihi. Ojo sampai akal kok gunakno mikir dzati Gusti Allah. Kene maksude hadis kursi iku yang dipergunakan untuk masuk dalam zatnya adalah ruh. Otomatis nafsu katu diberseni,
Diri mang yang asalnya takholi harus melakukan takhali. Iki topo, iki riyadhah. Iki uzlah baru kok iso nuju tajalli. Artinya ruh itu bisa wusul terhadap Allah di makom musyahadah. Makom di mana pertemuan jenengan kali kula dulu zaman azali, roh iku ditakoni Allah. Alastu bi rabbikum roh, sok kowe gelem mung nyembah aku, hanya menyembah aku. Bukankah aku Tuhanmu? Bala, nggih. Sesuk hanya mencintai aku? Bala, nggih. Besok hanya memuja padaku, tidak memuja seongkok mukhlason? Nggih, bala. Syahidna tetep kula syuhud makrifat dateng panjenengan iki roh sing ditakoki duduk jasad. Bosok bapa ambek biyung, ibu bapak kelon, akhirnya proses fisik gitu. Wa nafakhtu, Allah meniupkan ruhnya. Berhubung wis janji, oke, wis jawab bala syahidna. Langsung ketemu. Proses 40 dino, ping 40 dino maneh. Jadilah kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan kata Rasul mesti fitrah. Maksudnya fitrah, roh dereng kecampuran urusan dunya. Kaya arek sampe niki. Fitrah. Makanya mengapa Rasulullah hadis kanjeng Nabi mati sebelum balik dijamin surga? Karena roh belum ingkar. Nah, sing ingkar sama Nabi aku niki ya. Gitu. Karena apa? Karena kita diuji oleh Allah, kita belum lulus. Ada yang sudah lulus. Kan gini, ya wis gue janji. Boso jenengan akil balik, Gusti Allah nyeluk iblis. Rini iblis. Wonten apa Gusti? Iblis iki. Lho iblis dilokno elek lho. Lho iblis patuh. Dikongkon jerumusno ya dijerumusno. Nek sampean kan dikon ngidul kadang ngalor. Gudon iblis. Rohnya si Aiki. Kula gudo saya gudo. Gudo bahasa Indonesia apa? Goda. Saya goda dengan apa ya Allah? Wa zuyyina linnasi hubus syahwat, dengan kesenangan dunia. Oh ngoten nggih. Akhire jenengan nek wis akil balik syahwate sing lanang goleki wedokan, sing wedok memeti. Ngungser ya ngono. Wis gak iku pengen ngene, pengen ngono. Waduh dodoh. Iki awal kita itu keingkaran terjadi di sini. Akil balik. Ini pun tidak jauh berbeda dengan Nabiullah Adam. Nabiullah Adam waktu ning surga, iki surga niki, rohe ana surga. Jasate ana dunya. Ketika ada di surga Nabiullah Adam, Allah kan dawuh, Adam, kamu pengen hidup di sini selamanya? Nggih, tapi satu hal, jangan sampai kau dekati pohon itu. Wala taqrabahati syajarah. Jangan kau dekati. Nek kau dekati, kau akan kepingin. Kalau kepingin, kau pasti mencari bagaimana caranya dapat. Kalau sudah dapat, kau pasti makan itu buah khuldi. Kalau terjadi seperti itu, kau akan kuusir. Nah, ngerti dah? Jenengan ngingetin. Akil balik mulai syahwat kita dekati. Nabi Adam mendekati, mboten? Mendekati. Iblis ya diceluk, iblis godhoan Adam, iblis. Ya apa sekiranya dhek mangan buah khuldi, siap. Engko bar tak usir teko surga nang donya. Nggih cocok cek gembul kali kula. Kula nggih sampean usir. Ngoten ta? Sebabe dhek iku mang takabur, aba wastakbar wa kana minal kafirin. Iblis. Adam mboten. Nggih niku wau kena kesenangan buah khuldi. Jenengan ideki, oke. Ngono wis idek mesti kepingin gak kadek. Kepingin. Nek wis kepingin berupaya bagaimana cara saya mendapatkan. Kalau sudah mendapatkan masuk dalam hati, waduh susahnya setengah mati. Nyuwun sewu. Kita enak-enak hidup di tengah las. Mengapa kita turun ke pedesaan atau turun ke kota? Boleh gembul tonggo sing duwe motor, tonggo di sepeda.
Nah, kita akan mencari bagaimana caranya kita dapat dengan merampok, dengan macam-macam segala upaya lah ngerti nah. Kalau sudah kita dapatkan hal itu, pasti akan menjadi hub cintanya hati kita. Es dulu niki, sampai ora tahun di motor, turu iso angler, bosok si laki tuku motor nyar, turu wis tah, gak iso angler. Omane rumahnya nggak ada pagarnya. Dintip-intip balik-balik jam 3, jam 2 si ono. Jam 3 si ono. Hati kita telah diseret oleh iblis masuk dalam cinta terhadap selain Allah. Wis, oke lah, jangan kau salahkan. Cukup sampai di sini. Yang penting kita itu bagaimana caranya bisa kembali pada Allah roh ini. Ngikuti nangone Nabiullah Adam. Kan ditanya, "Adam, kamu ingin balik ke negeri asal?" Ya, wala taqraba fatalaqqa Adam min rabbi kalimatin fataba alai. Ono syarat Adam, trimon kalimat iki. Nek cara saiki jenengan kudu mengikuti ajaran Rasulullah yang di jalur dinul haq. Wis terserah jenengan. Nek pancen sampean pengen sesuk wangsul roh bisa nang Allah wa inna ilaihi rajiun, sampean gelem enggak mau tidak mau, la buta ora kena ora, wajib sampean roh iki sampean didik ambek ajaran Rasulullah. Iku disebut dinul haq, iku dinul tauhid, iki ilmu hakikat. Hakikat itu apa? Tujuan. Tujuan ini gak sampean ngelmoni, gak iso sampai pada tujuan. Mobil syariate, toriko jalani, hakikat tujuane. Tujuan sampean kesini nek gak sampean ngelmoni gak iso tutuk gini. Alamate gak ngerti. Ya dah. Jalan menuju ke sana lika-likune gak ngerti. Ya wis pokoke budal ngono ae. Nyun sewu. Sampean ngelmune orang ngerti. Ya apa carane iso itu tuh kono, kudu tahu alamat, kudu tahu jalan menuju sana, kudu tahu sing duwe alamat. Nek iki gak sampean pelajari terlebih dahulu sebelum mangkat, ya ora bakal iso tutuk kono. Kalau sudah kita pelajari, kados kula wau, alamatnya sudah ada, apalagi di Sherlock, penak iki. Mesti dugi kakak adik takon, mesti dugi. Loh, kalau sudah nyampe di sini, hakikat saya itu menjadi wujud, namanya makrifat. Makrifat itu sudah tahu, sudah sampai di sini. Iki makrifat. Jenengan sholat hakikatnya apa? Bertemu Allah. Lah gak dingelmoni hakikatnya, bagaimana hati bisa bertemu Allah? Paling ketemu genderuwo, rupa wong wedok, wong lanang, anak, dunya brono. Itu pasti. Nek dingelmoni ajaran Rasulullah beda maneh nanti. Itulah Bapak Ibu, semuanya saya kembalikan terhadap panjenengan. Kerso lanjut jenenge ajaran dinul haq sampai tompo napa mboten niku kula kembalikan pada diri kita masing-masing. Tapi situk sing kula dipeseni Allah, ojo sampai nyalahno wong sing gak gelem nampa ajaran Rasulullah. Gak oleh, Pak. Mboten angsal kula nyalahno wong sing nolak, mboten angsal. Karena apa? La ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy, ya. Tidak ada paksaan. Jadi kita tidak akan pernah sakit hati bagi yang tidak sama dengan ajaran kita, manakala hati kita terdidik ambek dinul haq sudah sampai pada Allah, sehingga nanti ketika melihat orang yang mau tahlil atau tidak, hati kita mengatakan semua karena Allah. Mereka yang memakai madhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, Maliki, semua juga karena Allah. Mana yang perlu didebatkan? Enggak ada. Karena semua yang berperan Allah. Memang tentak mengkene iku dadi ayem, ora
ora eneng bentrok. Aku digaji semene durung mundak-mundak ya karena Allah. Walaupun umumnya arep-arep undak-undak. Pon iki sebagai dasar untuk lanjut di dalam perjalanan ruh kita datang Allah. Semuanya saya kembalikan pada jenengan. Wis Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Oke, sesuai permintaan tema tahapan zikir ya. Tahapan zikir itu kami sampaikan kalau sesudah laku, biasanya ngoten. Ketika laku saya sampaikan. Cuman nggak ada masalah. Zikir miturut orang syariat disebut jahar. Sakit kula kok niki. Sakit nggih. Sing mriki mawon ndak nggih ya. Ini tak lah. Rapopo nyilu-nyil detik rapopo. Sesuk mawon nek pancen ana terus ngoten mawon lah apa bingung. Nggih. Kita memahami dulu apa sih zikir itu. Zikir itu bahasa Arab, Bapak. Bahasa Indonesia adalah ingat. Ingat manakala ditaruh di akal. Itu hubungannya jasad. Ingat. Lah kalau akal itu gaya mikir urusan dunia. Ingat terhadap apapun. Itu nggone ning akal. Pokoknya ingat selain Allah itu tempatnya di akal. Ingat besok jadwalnya ngaji, akal. Akal, ingat. Di dalam syariat yang disebut zikir itu ada yang nama zikir jahri. Jahri itu jelas diucapkan la ilaha illallah. Itu zikir. Tetapi kita tidak sadar secara istilah, secara hakikat zikir itu adalah kesadaran hati. Bukan akal. Nek tadi secara syariat adalah kesadaran akal. Kesadaran hati. Bahwasanya semua apa yang terjadi itu yang menggerakkan dan yang mempunyai pergerakan itu hanya hidup, yaitu Allah. Ini tidak diucap loh Pak ya. Kesadaran hati, hati sadar dan menyadari bahwasanya semua yang berperan adalah Allah. Itu tidak diucap. Nah, dengan apa? Zikirnya hati dengan iman. Orang Jawa mengatakan rasa. Sehingga rasakanlah, imanilah semua yang terjadi semata-mata yang berperan adalah Allah. Kalau sudah di situ berarti dalam hatimu tidak akan pernah ada perserikatan apapun. Artinya Anda tidak akan menyekutukan Allah dengan apapun. Kalau kita imannya belum di situ, sik nyekutokno wae. Aduh wong kebrek, akhirnya ati duweni keyakinan sebabe jasan. Lah ngoten nggih. Berarti jas iki makhluk toh. Saya tidak sadar di dalam jas ini ada Allah. Wal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Enggak nyadar. Akhirnya imanku nang jas. Bukti nih, ketika tak lepas jas, kaanggap, lah ngoten nggih. Lah, berarti saya masih menuduh Allah itu berserikat. Berserikat. Tapi enggak terasa, makanya syirik itu ada dua, ada jali, ada khafi, ada yang kasar, ada yang halus. Syirik-syirik yang halus itu memang yang tidak aku rasa. Mengapa aku tidak rasa? Karena pelajaran hatiku, ruhku belum dididik tentang hukum hakikat. Sehingga tidak pernah diajarkan tentang syirik. Khafiku bagaimana? Khafiku lembut, sangat lembut. Saya sholat, terus dalam hatiku telah
mengakui bahwasanya yang berperan adalah saya makhluk, iku berarti aku ya syirik. Lah, bingung nggih nek niku diajar nang syariat. Lho, asline ben tambah apik salatmu, tambah khusyuk, gak tambah dipret ning ndak, ben tambah khusyuk. Ngoten lho, sute Kanjeng Nabi ku salatmu iku cek khusyuk, sallu kama raaitumuni usolli. Qur'ane wis ngomong wa qulillahi qanitin ay khashi'in. Salatmu ben khusyuk ya lungguh kene rohmu iku nang tatanan hakikat ben iso marifat Allah. Jahri diucapna lisan la ilaha illallah. Wis. Kedua, tahapan zikir yang kedua adalah siri. Iki biasanya di kumpulan thariqah. Siriku rahasia, tersembunyi, berarti diucapkan di hati. Ada di thariqah pundi kula mboten nyebut merek lho ya. Masuk hu, keluar Allah. Hu Allah, bebarengan sampai nafas keluar mlebu hu Allah. Ada thariqah yang tetap mlebu metu Allah tok. Ada yang thariqah masuk urip mlebu Allah. Ada yang hu urip. Wis iku sik jeneng. Kabeh sik muter-muter jeneng. Tapi niki nggih berpengaruh. Berpengaruh dalam perjalanannya ruh. Di dalam surah Al-Kahfi ayat 100 sedoso niku ayat yang terakhir. Wa man kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan shalih wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Nek awali surat iku mang Rasulullah dikongkon diperintahna kongkon ngomong sapa Rasulullah iku. Kul innama ana basarum mislukum. Katakan Muhammad mengatakan bagaimana terhadap umat. Ana, innama ana, sesungguhnya saya, kata Rasulullah, iku basarun, menungso mislukum, ya padha mbek awakmu. Artine napa sih niku? Ngeten lho. Rasulullah melarang jenengan kali kula niki memuji terhadap Rasulullah. Artinya Rasulullah mengajak terhadap umat ini untuk menyembah, memuji terhadap apa yang disembah Rasulullah. Sinten sing disembah Rasulullah? Allah. Dan disinilah pentaklikan atau pengukuhan ajaran dinul haq niku meluruskan siapa yang harus kita sembah, siapa harus kita puja, siapa harus kita puji, siapa yang harus kita kita harapkan hanya Allah. Cuman berhubung kita kebawahan sifat basariah, kemanungsaan, jasad, ya otomatis dong. Ya kudu ono toleransi akhlak terhadap Rasulullah. Karena Rasulullah yang membawa dinul haq iki, ajaran Islam iki. Tapi jangan kebablasan. Artinya gini, secara syar'i silahkan. Tetapi secara hakiki ruh hanya pada Allah yang ada pada diri Rasulullah. Cedok ngeten nih. Paham ya? Yes. Sir. Iki zikir kedua zikir iki sampai nek gak percaya. Iki mlayune dadi wong sakti dia men. Penuh dengan karomah. Lho nggih. Subhanallah. Sebab mengistiqomah no dzikir ati karomah iku berangkate duki istiqomah. Iki akan memunculkan perkara-perkara khodam yang khodam itu akan membantu dalam hal maisatu dunia. Kebutuhan urusan tuh pengin dadi wong sing masyhur, cara kiai ngoten dadi pengikuti wakeh. Ya kuwi kudu duweni amalan sing kudu kok istiqomahno dan tidak terlepas dari zikir niki. Dadi wong sakti iso nambani wong
Sing jenenge banyu putih disebul akhirnya iso dadi maras ngoten nggih. Ya lungguhe ning kene. Artinya zikir jahri ambek sirri tidak akan pernah bisa membedah hijab antara ruh terhadap Allah, nggak bisa. Tidak pernah bisa. Kok saged sampean ngomong? Kula niki mantan tiang delurung kian. Estu mboten preman, mereman. Nek umpami kula angsal cerita tahun 95 sampai 2000. Cara sing mertamu namahku iku duduk wong pengin idek nang Gusti Allah. Mek situ tok pengin sukses dunyane. Luwih nemen yaiku wong sing kebulet utang. Nek urusan masalah mukasyafah iki ngalare nang mukasyafah Pak makome. Nang takdiri Allah ning ngene jalur mukasyafah mlebu ning alam malakut jabarut lahut. Beres wis. Kula niki mantan bajingan nggih, ngeten iki. Bajingan nang Allah nggih. Luar biasa. Ya Allah. Wis tobat niki. Wis tobat. Wis ndang tobat to kamu. Wa tubu ilallah. Untung durung dipateni Gusti Allah yen rek. Mendahno kula dipateni. Ya Allah. Wis niki zikir jahri ambek siri endingnya itu di makom mukasyafah. Makom mukasyafah iku apa? Makom di mana kebukae peninggal ati sampean terkait gaib makhluk. Sampean gampang kepanggih Nabi Ilyas, Nabi Khidir, para malaikat, takdir-takdir Allah yang akan terjadi atau yang sudah terjadi, bahkan dibuka nang ngene hikam. Krenteke tamu sing ngarepe teko iku wis konangan. Wis konangan, apa karepe wong iki? Wis konangan pun. Akhirnya sebelum tamu ngomong wis dipedhek. Ngono iku sampeyan sing gak paham, nek gak wali gak mungkin ngoten. Telek bae. Kalau kita bicara wali kekasih Allah, buka di dalam Quran. Ciri-ciri ini apa? Ala inna auliya la khaufun alaihim walahum yahzanun. Mungkin sik kuwatir gak iso mbadhok kayane. Iku kak waliullah. Wali murid, ngoten bener sampean wali murid. Ya Allah. Lagi ini sik wedi kelangan santri. Sik wedi dilokne wong, sik seneng dipuja wong, sik seneng diwahno wong, sik wedi dicaci wong. Aduh. Engko jenengan paham maneh nek wis komunikasi langsung ambek Allah mungkin. Bon. Terus zikir yang berikutnya, inilah zikir yang bisa menghantarkan panjenengan bedah tutupi ati supaya ati iku bisa makrifat nang Allah. Yang nomor 3 yang disebut zikir sirul asror. Ning jerone sir ana beberapa sir. Artinya zikir yang sudah tidak menyebut nama, sifat, gambar dan lain sebagainya. Cara wong toriko robito iku wis mandeg. Nang mursyid iku wis mandeg. Mursyid menungso lho ya. Robitoe nang gone mursyid iku wis fana. Tinggal datang Allah. Atau saya katakan sirul asroni ngeten. Ati sampean meneng, lesan sampean meneng atau tidak meneng, yang jelas ati sampean sadar dan menyadari yen sak temene sing ngucap iki dudu aku makhluk mukhlason tapi aku Allah. Jadi hidup ini yang berkata aku tapi dudu aku mukhlason lho ya. Mukhlasone wis fana, mukhlasone wis ilang, mukhlasone iku wis makhluk iku mang wis buyar, wis gak ono kari Allah. Inilah sebagai pembuktian warid
aku lebih dekat dari urat lehermu, urat nadi. Itulah hidup. Berarti yang berucap iku hidup. Berarti duduke ati iki kudu wonten tajalli. Lah mukhlasane ndi? Pun bongko, Pak. Pun mboten enten. Cuman jenengan mawon nyawang sik nang makhluke. Iki kok salah paham. Tapi nek jenengan wis fana makhluke mukhlason, jenengan mesti hati sampai nyawang makrifat Allah. Wa ammal arifuna la yarawna li anfusihim syai'an. Yang dikatakan orang-orang yang makrifat pada Allah disebut golongan arif, la yarawna, tidak akan pernah melihat li anfusihim syai'an, apapun itu datangnya dari dirinya, tidak. Bal yusyahiduna annal arif, bal yusyahiduna annal fa'il. Bahkan di dalam diri arif itu bersaksi melihat yang berperan itu hanyalah Allah. Wis gak ada pengakuan, wis lebur. Bagaimana bisa ngaku-ngaku wong ora eneng? Bagaimana mungkin aku ngaku wong aku wis gak ono? Oh iki salatku gak iso mergae aku nih makhluk sudah tidak ada. Nah, inti daripada zikir ketika uzlah khalwat di situ memurnikan semua itu af'alullah dengan cara membersihkan pengakuan-pengakuan makhluk, setelah itu menetapkan keakuannya Allah. Iki mboten diucap lho Pak nggih. Mboten, nek kalau ucap mangkan ilmu kanggo penghantar pemahaman jenengan sesuk. Ngoten lho niki. Wis, iku disebut sirul asrar. Makanya di dalam sirul asrar niku wonten 3 pintu. 3 pintu. 1 syu'arul basirah. Syu'ar. Kedua ainul. Iki syu'arul basirah. Ainul basirah. Terakhir hakul basirah. Pengertiannya ngeten. Syu'arul basirah iku adalah rasa. Ada yang mengatakan dikir rasa, boleh. Apa sih rasa itu? Iman. Jenengan lewat ajaran dinul haq dikhabari, Pak, mohon maaf, Allah itu lebih dekat daripada urat leher. Itulah hidup. Berarti hidup yang ada di dalam dan di luar panjenengan iku wujudnya Allah. Allah itu nama. Yang memiliki nama Allah adalah wujud itu. Hidup itu. Sing kula maksud bukan hidup sebuah sifat. Sesuatu yang tidak bisa kau sebut. Laisa kamislihi syai'un. Tidak bisa kau gambar. Gak bisa kau tulis. Dan lain sebagainya. Tapi hanya dirasa. Sampeyan tak kabari. Anggap sampeyan tidak pernah tahu kalau di dalam kopiah ini ada penghapus. Sampeyan tak kabari, Pak, di dalam kopiah ini ada penghapus. Sampeyan antara percaya dan tidak percaya. Tapi bagi jenengan kalau menganggap saya tidak pernah bohong, pasti percaya. Ini mengapa Muhammad bin Abdullah mendapatkan titel Al-Amin? Ya, nggak pernah bohong, selalu dipercaya. Tapi ada juga orang yang tidak percaya. Wis biasa. Akhirnya dalam hati sampean tumbuh keyakinan. Itu namanya syu'arul basirah. Aku yakin masalahnya mungkin yang seperti itulah yang kami sebut syu'arul basirah.
Syu'arul basyirah ini karena kedorong siji ilmu. Ajaran wau kabar mang lho sing dikabarno. Terus bagaimana saya itu bisa makrifat tahu kalau itu betul-betul penghapus. Mau tidak mau wajib ini harus dibuang. Ya. Di dalam hati sampean jagati ruh. Sampai sawaun alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Orang-orang kafir itu Pak ya, sama saja di kandhani ilmune atau tidak, ajarane tetap tidak percaya. Karena apa? Khatamallahu ala qulub, karena terkunci hatinya. Tak sederhanakan ayat ini, selama mata tertutup tidak akan pernah bisa melihat apa-apa, bahkan yang terjadi kegelapan. Itu pasti loh Pak, itu pasti. Sudah saya katakan mulai awal, tutupnya hati kita adalah syahwat kesenangan dunia kang bangsa dunya. Ini harus kita singkirkan dalam hati dengan cara berzikir engkau terus menerus. Kalau syu'arul basyirah sudah berjalan, dikatakan sebelum dikatakan ainul basyirah, hijab dalam hati sampai ini sudah dibuka. Yang buka ya Allah. Ini dibuka. Tes. Kalau sudah ainul basyirah, ain melihat, mata sampai sudah melihat, penggosok. Kira-kira saya bilang, iki lho ndi-ndi. Percaya? Nggak akan percaya. Karena ilmunya mengatakan penghapus. Dikatakan hidup itu Allah. Di segala hal aktivitas apapun yang berperan Allah. Kalau hati sudah makrifat pada Allah, nggak percaya Pak kalau dikatakan yang bertausiah mukhlason makhluk tidak percaya. Karena hatinya melihat hidup, melihat Allah. Tapi nek dikeluarkan bahaya. Tuh sing ngaji Allah, bahaya niki. Cukup di dalam hati. Katakanlah sing ngaji mukhlason, tapi bahasa mukhlason hatimu ngomong Allah. Nek ngomong sing ngaji Allah iku. Lah salah paham Pak. Nah, ure. Gini ku wow. Wis mandek cukup sampai di sini ngaji nih. Ngono wis, kadek gak wis. Pasti niku. Kita harus bisa meletakkan kefahaman. Makanya saya selalu memproses biar tidak salah paham. Yang kedua selalu memberikan forum tanya jawab biar tidak gagal kefahaman. Ngoten niki. Kalau sudah ke ainul basyirah pasti hakul basyirah. Hakul basyirah menyatakan. Akhirnya sampai menyatakan, oh iya penggosok. Akhirnya sampai menyatakan, oh iya hidup itu Allah. Yang berperan itu Allah, bukan lainnya. Itu di dalam imannya hati atau imannya ruh. Kalau sudah seperti ini, jangan mati. Nyun sewu. Neka husnul khotimah, saya yang bertanggung jawab. Pasti husnul khotimah. Urusan jasad dilewatno Allah oleh sedo sebab macam-macam terserah. Sebab kadang-kadang oleh sedo jasad iki sebab karena sakit, karena tua, kecelakaan atau apapun, udah itu tidak masalah. Yang penting ruh kembali pada Allah dengan husnul khotimah. Nah, ruh bisa husnul khotimah manakala ruh itu sudah makrifat pada Allah. Kita akan makrifat pada Allah ruh bila mana mengikuti ajaran Rasulullah yang bersumber dari dinul haq. Wis titik wonten mriku. Terakhir zikir, yang tahapan yang terakhir adalah zikir fana'u zikri yang keempat. Fana'u zikri. Apa? Zikir sampean wis gak sampean akoni zikir sampean lepas semuanya.
Jadi semuanya lepas. Keakuan sampai dalam hal nyapo-nyapo wis lepas kabeh. Mangani ya wis gak ngaku. Wis aktivitas apapun di dunia la maujudan illallah. Jadi tidak ada yang wujud kecuali Allah. Ikut dalam hatimu, belum tentu juga dalam orang lain. Orang lain kalau sudah sampai kelasnya seperti jenengan mesti sama. Kalau sudah duduk di situ, itulah yang dimaksud oleh Allah dalam surat Al-A'raf, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Kedamaian, ketentraman jiwa hanya dengan berzikir. Yang kami maksud dengan zikir adalah hati sadar dan menyadari dengan iman yang benar, yang berperan semuanya adalah Allah. Oke, itu Bapak yang bisa kami sampaikan terkait masalah dasar dan zikir tahapan. Kita masuk pada session tanya jawab. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, monggo kami persilahkan. Kula badhe tanglet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga bermanfaat dan diridhoi Allah atas yang disampaikan oleh Gus Mukhlason. Saya dapat pertanyaan yang menjadi unek-unek saya selama ini. Ini mengenai keluarga, artinya anak. Kita Mengenai keluarga. Jadi Dua? mengenalkan keluarga. dua keluarga. Artinya bagaimana kalau kita sudah mantap meyakini secara ruh tadi, kita mengenalkan kepada keluarga, artinya yang menjadi tanggung jawab kita sebagai di ayat Al-Quran. Wa anfusakum wa ahlikum naro. Begitu Gus. Mungkin itu pengembangannya. Pertanyaan saya agak kebingungan untuk bertanya, tapi intinya bagaimana kita mengenalkan Allah dan Rasulullah kepada keluarga, terutama anak dan istri. Begitu Gus, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'rif nafsaka wa azwajak wa auladaka wa azwajaka billah. Mohon maaf ya, iki diwastani salah kaprah apa piye, wallahu a'lam. Pendidikan kita sejak kecil iki disebut salah kaprah napa mboten, wallahu alam. Mengke sampean hayati diri. Kenalkanlah, akrif, kenalkanlah dirimu, anak istrimu pertama kali pada Allah. Pertama kali pada Allah. Berarti setelah itu kenalkanlah anak istrimu terhadap dunia. Akrif nafsaka wa auladaka billah. Tapi pada kenyataannya kita di tengah-tengah masyarakat, kita itu dikenalkan urusan dunia dhisik. Makanya saya katakan niki salah kaprah apa piye, wallahu alam. Fakta memang seperti itu. Bahkan mungkin ini kalau kami gadukkan di dalam lagu kebangsaan raya, yang dibangun jiwa dulu. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Nah, di situ ya.
Wah, iku lah tembung apa jenenge pas-pasan Gus, ya terserah. Kaduk-kadukan ngoten nah. Ya wis terserah. Mungkin Anda lupa akan pesan Rasulullah. Man arada dunya fa alaihi bi ilmin wa man aradal akhirah wa alaihi bi ilmin. Terus teng mriku sing diutamakno dunia dan akhirat iku mana? Rasulullah jawab adalah akhirat. Mungkin lupa dengan hal ini. Bahkan di dalam Al-Quran juga begitu. Allah dawuh ad-dunya mata'ul gurur wal akhiratu khairu wa abqa. Ingatlah bahwasanya kesenangan dunia itu adalah menipumu. Sedangkan kehidupan akhirat itu lebih kekal. Berarti kalau melihat dari hal ini, kalau boleh saya memetik intisari, berarti yang lebih utama adalah akhirat. Bukan berarti dunia tidak penting, ya. Pun salah paham. Satu pertanyaan, bagaimana kami ketika menghadapi keluarga, anak dan istri untuk mengenalkan terhadap Allah itu bagaimana? Ku anfusakum wa ahlikum naro, ikut cara Qur'ani ngoten. Ngeten, Pak. Sekarang sampean akan kami kasih rumus. Orang buta bisa sampai pada tujuan, harus ada yang menuntun itu tidak buta. Satu. Orang buta akan sampai pada tujuan manakala dituntun orang yang tidak buta, dan yang buta tidak boleh dia itu wa asoina. Gak nganut dulu, gak oleh, harus nganut. Tapi nek ana wong wuta dituntun orang tidak buta kok gak nganut, gak akan menjamin bisa sampai pada tujuan. Tak ringkes, bagaimana mungkin kita akan bisa menuntun orang buta ke tujuan manakala kita masih buta. Ini konteks dalam hal kalau sudah laku, Pak. Kalau sudah laku. Tapi sebelum laku itu ada ilmu dulu. Jadi bagaimana caranya kami bisa mengajak anak istriku untuk bisa sampai pada Allah? Pertama lewat ilmu. Ilmu itu kita tidak boleh buta, berbicara buta dan tidak ndak. Hati maksudnya. Manakala kita itu belum mampu menyampaikan tentang masalah dinul haq sebatas ilmu, gitu, untuk menumbuhkan satu iman tadi, maka kita ajaklah, kita seret terhadap siapa yang biasanya kita ngangsu ilmu kaweruh itu, berarti terhadap guru kita, guru akhirat kita. Tapi sampean harus ada batas, karena ini semuanya tidak ada paksaan. Manakala tidak mau ya jangan dipaksa. Yang jelas sampean hanya sebatas mengarahkan, ayo do ngaji ilmu kaweruh supaya dirimu engko iso bali nang Gusti Allah. Wong namanya anak istri kadang-kadang gak percaya ta, Pak. Kadang-kadang beda iman wis gak percaya. Ono ae ngaten niku dalam satu keluarga seperti itu. Kalau panjenengan belum sampai laku, jenengan sebatas menyampaikan ilmu. Ilmu itu teori. Untuk laku bener iku wonten mriku. Disampaikanlah ilmu. Terus saya mulai dari mana? Sampai saya menyampaikan terhadap anak dan istri. Ingat, tentang dinul haq niku wonten dasar. Dasar ilmu tauhid itu ada. Manakala dasar ilmu tauhid itu belum kita terima, kok ya sudah kita membahas tentang muqabbalah ning kitab-kitab iku, nang Sarhul Hikam, Jami Usul Aulia atau Sirul Jalil, nggak akan paham. Tak jamin nggak akan paham.
Tapi kalau dasar tauhid itu sudah panjenengan bawa, aku yakin jenengan paham. Apa dasar tauhid itu? Laksana rumah, ya. Laksana rumah. Itu sudah ada pondasi. Pondasi sudah baru diteruskan ke atas. Lah pondasi ora enek langsung diunggahno gentengi. Ya ambruk mboten saged. Wis, Bapak Ibu, apa dasarnya tauhid? Pertama adalah rukun Islam yang ada 5. Otomatis harus membuka hakikat syahadat, hakikat sholat, zakat, puasa, haji. Ini nanti diakadiahkan di dalam syahadat. Bersaksi, penyaksian, melihat. Jadi sholat engkau melihat Allah, zakati, posone, hajinya ya bertemu Allah. Ini dimasukkan di dalam syahadat. Makanya syahadat diletakkan di nomor 1. Kemudian dasar tauhid, rukun iman. Amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi dan seterusnya. Ini nanti diakadiahkan, dimasukkan di dalam amantu billah. Setelah itu sifat-sifat wajib Allah. Inilah sebagai dasar yang harus dibawa di dalam setiap ruh untuk dikai modal untuk uzlah bertemu Allah. Di situ dikatakan kau akan bisa bertemu Allah. 1, fal ya'mal amalan sholihan. Pertama, akmu kudu laku sing bagus. Iku lakune ati utawa lakune roh. Al-Kahfi 110 tadi. Kedua, wala yusyrik. Kau jangan ada dalam hatimu selain Allah. Caranya ya bagaimana? Ya, nanti dibimbing guru-guru kita, guru akhirat kita di situ, Pak. Jadi kita memahamkan dulu sebatas ilmu dulu supaya menumbuhkan iman di dalam hati. Nek iki wis mumbul, imane muncul, pasti akan mencari sendiri. Itu, Pak. Sebab apapun alasannya, baik yang beriman maupun yang tidak beriman di dunia pasti akan mengalami satu kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Terus parane nang ndi niki roh iki engko. Ya nek jasad balik nang jasad maneh. Jasad teko lemah balik nang lemah maneh. Walaupun mripate wuta ya nek sing ngeterno, Pak. Aja gubuh jenengan nek mati jasad sampean iku mesti sing ngeterno kok. Tangga anak lah ngoten nah. Tapi roh budal dhewe sangka Allah dari zati Allah harus bisa kembali kepada Allah. Wa inna ilaihi rajiun. Daiku iso balik nek mengikuti ajaran Rasulullah. Makanya Muhammad mengapa dikatakan la nabiyya ba'da? Tidak ada nabi setelahnya, itu karena sudah penutup kesempurnaan di situ. Nih, ada lagi? Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten sakderenge Gus. Kula kajeng nderek tanglet soal pengajiane jenengan teng YouTube kula ningali nate mbahas soal susu angin kali-kali kangkung terus tapake kuntul miber niku. Niku sing setunggal. Sing nomor kali kula pengin semerap penjelasan secara hakikat soal hadis Kanjeng Nabi niku sing ngengken ajarono anak-anakmu iku manah berenang kali berkuda niku. Ate mireng Manah kali berkuda. Berkuda kali berenang. Oh, berenang. Tiga niku. Nggih, ngoten mawon saking kula. Ngapunten tak derenge. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesenangan dunia itu laksana air, Pak ya. Air di lautan. Tatkala kau semakin meminum banyak, semakin haus. Siapapun hati panjenengan, semakin banyak syahwat dunia, tidak ada hentinya.
tidak ada hentinya. Semakin kurang, dan kurang. Kalau seperti ini Allah dawuh fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradha. Maka semakin tebal penyakitnya hati. Wis. Siapa yang bermegah-megahan dengan hal ini, itu yang akan menjadikan hati lalai pada Allah. Alhaakumut takasur. Sampai kapan ya Gusti? Hatta zurtumul, sampai mati. Akhirnya Allah mengatakan kalla saufa ta'lamuna tsumma kalla saufa ta'lamun. Dibaleni 2 kali. Ya jongono. Lekas marenono. Berhentilah sampai di situ. Mumpung kita nanti tidak kecewa berikutnya. Sebab kalau itu sudah datang kematian, Anda tuas ngetuni. Ngerti tuas ngetuni? Bahasa Indonesia apa? Menyesal sudah tidak ada gunanya. Bahasa merenang sampai harus diajarkan untuk bisa mengendalikan dunia. Mengendalikan dunia. Artinya bukan Anda yang dikendalikan, cuman dunia yang harus Anda kendalikan. Hati bisa mengendalikan syahwatu dunia, nafsu, manakala hati ini sudah mengikuti didikan Rasulullah di jalur dinul haq. Sehingga setiap saat hatinya disibukkan hanya berzikir pada Allah. Ya iki jenenge perkara sing gak digoleki ngetut dewi. Itulah dunia yang kita kendali. Jadi bahasa merenang sampai iku mau mengendalikan dunia ini. Tidak sembarang orang bisa merenang loh Pak ya. Susah loh wong belajar merenang. Orang yang tidak bisa merenang, mohon maaf, berenang. Ditaruh aja tingginya jerone 2 meter atau 3 meter. Masih kayal-kayal bagaimana, gerak bagaimana. Gak malah mumbul, malah mendel. Buktikan kalau gak percaya, orang yang tidak bisa merenang, jatuhkan di air yang jerone, apa jerone itu? Dalamnya 3 meter. Ayo coba, mesti mati mboten? Mati. Artinya ruh hati kita bila mana terkendali oleh nafsu, mohon maaf, kita jadi budaknya nafsu. Itu hakikatnya ruh yang mati di situ. Hati yang mati. Cari Bang Haji yang buta mata hatinya. Nah, itu nek Bang Haji lo ya. Bang Haji Roma Irama kan di situ. Hati yang mati di situ. Udah. Ketika kita mau belajar berenang, kita sudah bisa berenang, taruh aja 15 meter. Kita nggak usah kayal-kayal. Berhenti aja bisa menseimbangkan. Akhirnya kepala itu ada di atas. Nggak pernah kita tenggelam. Orang yang bisa berenang loh Pak ya, hanya ketahui di titiknya sakit. Jadi nggak sampai ke tenggelam, nggak bisa. Karena sudah bisa kalau nggak percaya silahkan dibuktikan. Taruh aja yang bisa berenang di kolam yang tingginya 15 meter. Gak bahaya. Artinya gini, kalau hatimu, ruhmu itu sudah membawa ajaran Rasulullah dinul haq dan melaksanakan dengan istiqomah, sugiyo koyo opo, kayao bagaimana, nggak akan mempengaruhi hatimu pada Allah. Mulyao yo opo, ngalimo bagaimana Anda tidak akan bisa mempengaruhi hatimu pada Allah. Cara ahli ibadah al-ubad tidak akan pernah mempengaruhi hatimu pada Allah. Itu laksana orang yang bisa berenang. Berkuda itu adalah liar, nafsu. Di dalam diri kita ada sifat 2.
Basariyah dengan basiroh. Basariyah itu ada dulur loro yang selalu ada di dalam diri panjenengan, bersemayam dalam hatimu, yang disebut nafsu nafsiyah dengan amaroh. Ini selalu bisu wa ma ubari'u nafsi innan nafsa la amaratum bisu, mengajak hatimu lalai pada Allah dengan cara bermegah-megahan dengan syahwatut dunya. Pinter nafsu itu. Jelas iki ngejak lalai pada Allah. Tapi ayatnya terus, illa rahima rabbi, ada nafsu yang dirahmati, yang ada pada sifat basiroh. Apa? Lawamah dengan mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radhiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang. Mengapa dikatakan tenang? Karena dia bisa kembali pada Allah. Sehingga ada fi'il amar, irji'i ila rabbiki baliyosiro. Mengapa dia tenang? Karena dia bisa kembali sesudah ada perintah kembali. Mengapa dia tahu jalannya kembali? Karena dia tidak buta. Di situ. Mengapa jenengan nanti bisa sampai ke rumah? Karena tidak buta. Logikanya seperti itu, Pak. Akhirnya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dimasukkanlah golongan yang dirahmati Allah, bahasa syariat jannah. Jenengan sudah bisa kembali ke anak dan istri sana di rumah. Di situ. Jadi disitulah nafsu nafsiyah dan amarah laksana kuda, kata Rasulullah. Ini yang dikhawatirkan, yang ditakutkan oleh Kanjeng Nabi, dikhawatirkan terhadap umatnya, perang yang sehabis perang-perang yang sudah dilewati Rasulullah, ada perang yang paling berat di tengah-tengah umat, yaitu merang melawan hawa nafsu. Jadi jaran mau kuda seperti nafsu dalam diri panjenengan. Lah manakala itu tidak jinak, yang jenengan sing diide-ide, ngoten lho. Berarti tanda kita selalu dicekoki, dipengaruhi dengan kesenangan dunia. Lah, mengapa kita disuruh untuk belajar menunggangi? Supaya jinak. Kalau sudah jinak, nanti kita kendalikan kemanapun bisa. Seperti buruk. Mengapa buruk itu mau kok kepala apa nih? Kepala wong wedok ya. Kepala wong wedok niku. Terus itu nggak kuda ada swiwi, itu laksana nafsu. Apapun itu. Jadikan nafsu itu sebagai buruk, ya. Jangan kau hilangkan. Nafsu itu jadikan sebagai fasilitas untuk bertemu pada Allah. Berarti tumpak ono dadekno buruk. Ngoten. Kehendak dalam hatimu jadikanlah sebagai fasilitas untuk bertemu Allah. Di dalam sholati, di dalam aktivitas di luar sholati, di situ dipenuhi oleh nafsu memang. Bagi kita yang belum belajar nunggangi kuda, otomatis kita terbelenggu dalam kubangan hawa nafsu. Kalau sudah kita jinakkan, akhirnya menjadi fasilitas kita untuk bertemu Allah. Jadi jenengan bertemu Allah tidak hanya sholat tok, tidak haji tok, dan sebagainya. Saman makan ya bertemu, minum bertemu, beol bertemu, kencing ya bertemu, bahkan iki sing paling sulit miturut sejarah yang ku alami ketika sampai mentransferkan syahwatul farji. Iki susah. Kelon niku lho, kelon niku awal-awal mesti puret. Ngerti puret amen. Tapi bukan berarti kita berhenti, terus laksanakan. Nanti akan terkendali juga. Penak niku mengke. Yaiku nanti akan menjadi awaladin sholihin teng mriku. Inggih. Jadi kuda itu adalah laksana nafsu pada diri kita. Kita harus belajar, artinya kita harus menjinakkan hawa. Dengan cara apa? Kalau sudah komplit, hanya dengan cara berzikir. Zikir yang bagaimana? Sirul asal niki. Ngoten nggih. Ya, ada lagi.
Tiga, memanah, bidikan. Di temberiku ada sebuah bidikan. Artinya gini, bagaimana hatimu itu satu titik nang Allah, bukan selain Allah. Saya boleh teringat ketika saat mungkin ada yang kenal di Malang Mbah Hayi, ada yang kenal Mbah Hayi, beliau guru akhirat. Dulu pernah saya itu tanya, Mbah, untuk menuju Allah iku kanthi lekas cepet iku piye, Mbah? Mlaku wong ngulon satu titik, jangan tolah-toleh. Tolah-toleh bahasa Indonesia apa? Jangan tengok-tengok. Iku bahasa isyaroh. Ternyata maksudnya hati ketika zikir sirul asr kenceng satu titik, iman hanya terhadap Allah hidup itu. Ini kita belajar. Kadang-kadang ya meleset. Ketika saat meleset kita melihat anak kuda. Hati itu melihat anaknya, belum bisa melihat Allah. Kadang dipelontirkan di situ. Kadang-kadang lewat istri dituturi ra kenek, akhirnya mangkel ning ati. Meleset niku meleset. Lah, biar kita itu satu titik panahan plek. Lihatlah iman hatimu semuanya itu di situ hanya Allah yang berperan. Lah, istri dihadapkan kita innama amwalukum wa auladukum fitnah, ujian. Kira-kira sik meleset apa gak muklasane oleh mana? Perlu kita sering-sering latihan. Artinya gunakanlah hati untuk selalu berlatih dalam berzikir. Hati kalau sudah kecanduan berzikir, dimanapun panjenengan, nggak mungkin melalaikan zikirnya. Sama halnya dengan wong merokok ya. Kalau wis kecanduan, nyun sewu, ndi wae manggon, baik sendiri maupun di tengah teman-teman, gak tahu keri Pak niki. Asline kula betah-betah niket wau niku. Nggih, betah-betah ke apa maneh ning ngarepe ana wedang kopi. Lah, wis ta. Wong nek wis kecanduan rokok enggak bisa. Tangi turu sing digoleki rokok. Gak mangan dhisik rokok iku wong kecanduan. Coba hati panjenengan kalau sudah kecanduan zikir. Subhanallah. Kata Rasulullah, mengapa Rasulullah sampai ke tingkatan maksum? Karena kecanduan zikir beliau pada Allah. Selalu berzikir, disibukkan napasnya keluar masuk setiap napas selalu berzikir. Nah, ini dibimbing nanti setelah beat itu. Laku makplas sudah. Inilah syarat-syarat untuk menjadikan calon kekasih Allah itu harus lewat di situ, Pak. Lewat di situ. Ono sing jalur mau udah, Pak. Ono sing jalur mau udah, enak. Tapi yo siap dicaci wong. Apa jalur majedubun? Wong ijadab. Gak kathik jelimet niki kula terangne gak kathik. Langsung tak perintahno dzikir pelas ngoten mawon. Tinggalan anak bojomu pelas. Kerja-kerjaan tinggal kabeh baik secara zahir maupun batin. Tapi siap-siap dilok nih wong. Gelem enggak sampean? Tapi itu bukan ajaran yang kami sampaikan. Yang kami sampaikan adalah sistem wasilun, sistem di mana syariat yang melaku digabung hakikat menuju makrifat. Ngaten to, Pak? Terserah. Dene kok nyeluntah lewat kene. Wah, aku tak belok arah wis gak liwat wasil aja pun. Ya aku gak nyalahno, ngaten to. Oke, ada lagi? Cukup ya? Ada. Pertanyaan banyak terus niki langsung gitu. Kita tuh dungari kita makan terus sholat di Ngaten nggih. Bapak Ibu hadirin jemaah rahimakumullah.
Mudah-mudahan apa yang Allah berikan pada siang hari ini ilmu, menjadikan ilmu yang bermanfaat, barokah terhadap kita dan anak putu kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah.